Oke, kita lanjut ke konsep berikutnya. Ini ada fluida dinamis. Nah, sebenarnya ada fluida statis kan. Jadi kalau yang dinamis ini yang dia bisa mengalir. Cuman fluida di sini dianggap fluida ideal. Jadi ada sifat-sifat fluida ideal sendiri. Ada beberapa sifat, dia tidak dipengaruhi oleh tekanan. Jadi volume dan masanya nggak berubah terhadap tekanan. Kemudian dia bisa mengalir dalam satu garis lurus. Dia nggak bolak-balik gitu, nggak bisa ngebalik gitu, atau nggak turbulen namanya. Kemudian dia juga nggak kental, artinya nggak viskos, nggak menyebabkan tekan, nggak menyebabkan gesekan gitu. Terus ada lagi dia alirannya di setiap tempat itu selalu sama gitu. Alirannya di setiap tempat selalu sama, dia nggak dipengaruhi oleh waktu. Jadi mau dari detik ke berapa sampai detik berapa ya segitu-segitu aja gitu. Nah itu ada beberapa dari sifat fluida idealnya. Walaupun nanti bisa juga fluida tak ideal yang mengalir. Nah itu ada penjelasannya lebih lagi, itu nggak dibahas di SMA kayaknya. Tapi kalau mau cari coba-coba, mau nyoba-coba cari, silahkan dicoba aja. Salah satu hukum yang saya ingat itu ada hukum Poiseuille, nanti cari aja. Itu aliran fluida ini dinamis, tapi dia fluidanya yang nggak ideal gitu. Itu aja pengantarnya. Langsung kita bahas ke fluida dinamis. Bagian pertama ada yang namanya kontinuitas. Karena mengalir gitu kan, jadi ya terus menerus, continue. Apa sih yang terus menerus? Yang terus menerus ini debitnya. Jadi nanti debitnya konstan. Jadi jumlah debit atau ininya debitnya, debit yang keluar itu harus sama dengan jumlah debit yang masuk. Jadi continue, terus menerus, berlangsung terus menerus gitu kan. Yang keluar sama dengan yang masuk. Debit disamakan dengan Q nanti. Debit sendiri itu maksudnya adalah volume yang mengalir tiap waktu gitu. Jadi kayak laju volume sebenarnya. Kalau per waktu kan disebut laju kan, laju volume. Q, volume per waktu. Volume nanti dalam meter kubik, waktu dalam second gitu kan. Nah, lanjut nanti ada bentuk lain. Kalau volume ini, volume misalkan tabung bentuknya, ya kan, kalau aliran kan dalam selang ya kan, ya tabung. Kalau tabung berarti kan ada luas alas tinggi gitu kan. Kalau posisi berdiri, kalau posisi horizontal berarti luas alas dikali panjang gitu kan ya. Itulah volume. Nah kalau kita ganti luas alas kali panjang dibagi waktu, panjang dibagi waktu itu kan sama aja kayak jarak gitu kan. Panjang dibagi waktu kan jadi kecepatan. Nah, nanti muncul berubah jadi luas dikali kecepatan. Ini sengaja saya bedain simbolnya, V kapital untuk volume, V kecil untuk kecepatan ya. Jangan sampai ketukar, nanti bakal repot juga kalau ketukar. Nah biasanya di kontinuitas ini yang sering dipakai itu yang bentuk A kali V nya gitu. Biasanya sih gitu, A kali V nya, kecepatan sama luasnya yang sering dipakai. Tapi bisa juga dua-dua ini dipakai, tergantung nanti si pembuat soalnya yang buat kayak mana ya kan. Intinya ini dua ini itu untuk kontinuitas. Aman? Nah konsep yang kedua ada Bernoulli. Jadi dua konsep inilah yang nanti bakal dipakai untuk di dinamis ini, nanti beberapa penerapannya banyak ini yang dipakai. Nah Bernoulli itu membahas tentang perbedaan tekanan, perbedaan tinggi, dan perbedaan kecepatan. Ini biasanya bentuk gambarnya kurang lebih kayak gini sketsanya nih. Jadi ada pipa yang beda luas penampangnya gitu. Satunya besar, satunya kecil. Ini berada pada posisi tinggi yang berbeda. Biasanya untuk penghitungan tinggi itu diukur di titik tengahnya ya. Biasanya di titik tengahnya, bukan di titik bawahnya. Karena kalau diukur di titik bawahnya kan bedanya ini udah beda luasnya, udah beda sendiri kan. Jadi dia diukur dari titik tengahnya ya. Ini luas A2, ini luas A1. Dan di sini ada alirannya V1, ini alirannya ke sana juga V2. Karena alirannya kan dalam satu arah. Tuh. Ini anggaplah dasarnya gitu. Sebagai patokannya, titik tinggi yang 0, nolnya atau tanah atau lantai bisa kan. Serang nanti. Bentuknya tuh kayak gini, tekanan di posisi 1 ditambah
setengah kali massa jenis cairan yang mengalir, fluidanya yang mengalir, dikali V1 kuadrat ditambah rho nya dikali G dikali H, itu akan konstan. Men dasarnya ya cuman P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan gitu. Nah konstannya itu kan ada dua kondisi, berarti ya sama dengan yang kondisi keduanya gitu. Itu namanya konstan. V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah kurang lebih kayak gini bentuknya. Jadi nanti dua kasus ini lah yang nanti dua prinsip inilah yang nanti bakal dipakai untuk penurunan bentuk-bentuk lain, penerapan lain. Oke, semoga aman ya. Nah, sekarang masuk ke penerapannya. Penerapannya yang saya bahas nanti ada 5, kurang lebih ada 5. Kalau muat nanti sekalian sama gambarnya, tapi nggak perlu saya tunjukin cara penurunannya. Saya kasih satu aja mungkin nanti untuk clue-cluenya, nanti silahkan dicoba ya. Ini penerapannya. Ini saya bahas ada 5 yang sering dimuncul memang 5, walaupun masih ada banyak penerapan lain ya. Oke, yang pertama ini ada tangki bocor. Ini biasanya disebut dengan asas Torricelli. Saya ini membahas tentang tangki yang bocor. Jadi ada tangki besar yang memiliki kebocoran di satu sisinya. Anggaplah bocornya di ini gitu kan. Kan kalau bocor dia bakal mengalir gitu kan. Anggaplah ini langsung dasarnya gitu ya. Dan nggak jauh-jauh. Berarti ada kecepatan alirannya kan. Ada kecepatan alirannya. Kemudian karena dia memancar berarti kan nanti bakal jatuh di titik tertentu yang berjarak X dari posisi tepi si tabungnya tadi gitu kan. Dan ini kita anggap diisi sebanyak ini gitu. Nah ketinggiannya ini kita anggaplah ketinggiannya hanya. Nah kemudian karena ini dipisahkan tempat bocornya, berarti ada H yang bagian atas kebocoran, ada H yang bagian bawah kebocoran. Kita simbolkan juga di sini. Untuk yang bagian atas kita simbolkan HA, yang bagian bawah kita simbolkan HB. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, prinsipnya ini saya kasih tahu untuk clue-nya kurang lebih kayak gini. Anggap yang A ini yang satu, ini posisi 1 bagian atas, posisi 2 yang bagian bawah. Atas sama bawah ya. Bagian atas ini berarti kan tekanannya ya tekanan udara yang ada kan, tekanan atmosfer. Di fluida statis kan udah bahas tekanan udara. Yang P2 juga tekanan udara kan, airnya belum menekan di sini kan, maka nanti P hilang, tereliminasi gitu kan. Kemudian di bagian sini udah ada H1, H1-nya ada nih, H1, H bagian atas gitu kan. Di bagian sini ini sebagai kondisi acuannya, H0-nya gitu, atau H posisi 0 sebagai acuannya. Maka nanti H1-nya jadi H atas. Kemudian di sini belum mengalir. Atau sebenarnya dia nanti bisa mengalir, cuman kan kalau bocornya kecil, aliran di sini kan turunnya sangat pelan kan. Maka dia akan mendekati 0, maka dia dianggap 0 juga nanti kan, sangat mendekati 0. Maka V1-nya nanti 0. Sisalah rho G H atas. Yang di bagian bawah ketinggiannya tadi 0, tekanannya tadi udah sama, sisalah kecepatan setengah rho V kuadrat. Mas jenisnya sama, eliminasi lagi. Sisalah bentuknya kayak bentuk yang geraknya itu bebas, 2 kali G kali H bagian atas. Tuh kurang lebih kayak gitu. Ini mah bukan clue ya, langsung dijelasin ya. Tapi kan nggak ditulis ya, nanti silakan ditulis sendiri. Nah itu, maka waktunya juga bisa nanti. Untuk waktu, kalau waktu kan berarti dari sini sampai bawah sini kan, artinya waktu yang dipakai ya untuk ketinggian yang H bawah, akar 2H bawah per G kan, akar 2H per G. Ingat kan bentuk-bentuk itu, bentuk-bentuk jadi digerak. Kalau untuk X karena ini tadi kecepatannya langsung bocornya mendatar, berarti ya V kali T, langsung di LB biasa kan, V kali T pas sisa 2 akar H atas dikali H bawah. Nah
Kalau seandainya nanti dia nggak langsung mendatar, bocornya misalkan dinaikin atau diturunin gitu, membentuk sudut. Kalau membentuk sudut berarti ada sudut elevasinya. Pada sudut elevasinya berarti dia pakai graf parabola nanti ya. Sesuaiin aja sama bentuk soalnya nanti. Tapi biasanya yang sering dipakai yang langsung mendatar sih. Yang normal-normal aja, yang standar-standar aja ya kan. Itu untuk kasus storytelling yang pertama. Yang kedua ada kasus untuk gaya angkat pesawat. Gaya angkat pesawat ini gaya angkat yang diakibatkan oleh si sayap pesawatnya. Jadi sayap pesawat itu memang sengaja dibuat atau dikondisikan supaya dia bisa menimbulkan gaya angkat. Kurang lebih kayak gini. Bentuknya kalau nggak salah sih kayak sayap ayam ya kan ya. Semoga rapi. Nah, kayak gini nanti ini ada aliran udara bakal terpecah dari dua alirannya gitu kan. Satu ke bawah tuh, terus lagi kan nanti bakal ketemu lagi di sana alirannya. Ini ada V bagian atas, ada tekanan bagian atas. Ini ada V bagian bawah, ada tekanan bagian bawah. Nah, ada 3 kondisi nanti supaya dia terangkat, berarti tekanan bawah kan harus lebih besar. Ada yang ngedorong ke atas gitu kan supaya naik, ngedorong ke atas itu pada saat naik. Kalau pada saat naik tekanannya lebih besar bagian bawah, kecepatannya lebih besar bagian atas. Kenapa gitu? Dari prinsip ini tadi. Kalau di sini tekanannya udah besar, maka kecepatannya kan kecil. Karena dianggap ketinggian sayap ini kan sama, posisi atas sama posisi bawahnya. Dia kan tebal sayap pesawat itu nggak jauh-jauh beda, berapa meter gitu kan. Dan dia dianggap sama aja. Ini hilang, makasih saya dulu P sama V aja yang berbanding. Jadi kalau P-nya besar, V-nya yang kecil. Kalau V-nya besar, kalau V-nya kecil berarti tekanan yang besar gitu. Jadi kalau untuk naik berarti V bawah ini kecil, V-nya besar. Kalau untuk turun kebalikannya, V atasnya yang kecil, V atasnya yang besar. Kalau pas dia mendatar aja berarti harus sama gitu, vertikal horizontal gitu. Kurang lebih kayak gitu untuk teori dasarnya ya. Walaupun sebenarnya nggak sesimpel ini, karena kan kalau fluida kita dianggap juga yang sebenarnya kan ada viskositasnya juga gitu kan. Agak kental, walaupun udara juga dia bisa agak kental juga menyebabkan gesekan kan. Tapi nggak apa-apa, ini aja. Nah dari situ tadi, maka prinsip tadi hanya tereliminasi, sisalah P1 dikurang P2 gitu kan. P1 dikurang P2 atau P yang bagian bawah dikurang P bagian atas gitu. P bagian bawah dikurang P bagian atas akan muncul setengah rho dari V atas kuadrat min V bawah kuadrat. Jadi kalau bagian atasnya besar, maka tekanannya yang lebih kecil gitu kan, berimbang kan. Nah, yang PB dikurang PA nya disebut dengan perbedaan tekanan di antara bagian sayapnya. Delta P sama dengan setengah rho V atas kuadrat dikurang V bawah kuadrat. Nah, ada hubungan tekanan dengan gaya kan? Sudah statis sudah dibahas. Tekanan itu kan gaya per luas, berarti di sini muncul delta F per luas. Jadi luasnya kita kali silang ke sana, setengah rho VA kuadrat min VB kuadrat dikali luas. Nah, kurang lebih kayak gitulah bentuknya ya. Gaya angkatnya inilah delta F nya yang disebut dengan gaya angkatnya. Jadi perbedaan gaya itu. Itu penerapan yang keduanya. Penerapan yang ketiga ada venturimeter. Venturimeter ini nanti ada dibagi dua. Venturimeter itu ada pipa yang beda. Dia awalnya besar, terus mengecil, terus besar lagi gitu. Nah, kurang lebih kayak gini kan. Pipa venturimeter. Jadi ada dua nanti, langsung saya buat di sini aja ya. Ya. Kayaknya untuk yang terakhir nanti nggak muat, untuk yang kelima. Ini kan ketiga dan keempat sebenarnya. Jadi yang kelimanya tabung pilot kayaknya
nggak saya jelasin ya, nanti langsung lihat aja di catatannya ya aja. Nah, Venturina ada dua, dia ada yang tanpa manometer. Manometer itu sebagai alat dia yang diisi dengan raksa biasanya. Nah, di sini ada raksanya nanti. Nah, bedanya kalau yang model dia tanpa manometer yang kayak gini, yang ini biasanya dia untuk mengukur laju aliran fluida yang bentuk cair, kayak laju minyak gitu kan di pertambangan, itu bisa juga. Kalau yang ini dia untuk mengukur laju yang model bentuk gas, jadi dia pakai bantuan yang raksa tadi. Jadi dia nanti raksanya ini geser seberapa banyak gitu kan, perbedaan tingginya berapa, nah itu nanti yang dihitung. Nah, ini yang dipakai raksa ya, R raksa. Ini V2 A2, ini ada V1 A1, sini juga gitu V1 A1, di sini ada V2 A2. Prinsipnya sama kayak ini tadi, pakai ini plus yang ini tadi A kali V tadi, nanti bakal muncul bentuk-bentuknya. Nah, untuk menghitungnya nanti di sini beda sedikit. V1 untuk yang di sini langsung. Tadi kan mirip ya, ada akar 2GH ya. 2GH langsung 2GH dibagi A1 per A2 dikuadratin dikurang 1. Tuh. Beda sedikit beda. Ini kalau yang tanpa manometer. Kalau dia pakai manometer, dia muat nggak di sini ya? Semoga muat ya. Ini kita sebelah sini. Nah, kalau pakai manometer ada sedikit bedanya. 2GH juga. Ini masih sama. A1 per A2 kuadrat ini 1. Nah, bedanya di sini ada tambahan pengalinya. Rho raksa dibagi rho fluida. Jadi cairannya atau zat gas yang mengalirnya berapa fluidanya. Kalau di sini nggak perlu dipakai karena memang nggak ada pakai manometer kan, nggak ada raksanya. Jadi yang mengalir cuma fluida. Makanya tadi ini, jadi dia supaya kelihatan kan ini untuk mengukur yang benda-benda cair gitu kan, karena biasanya untuk benda-benda gas kan nggak ada warnanya gitu kan, kecuali dikasih warna. Kurang lebih kayak gitu. Nah, oke, next bakal kita bahas, kalau kita cari contoh soal yang mirip-mirip dengan penjelasan ini, sekaligus nanti kalau sempat yang mungkin bakal kita turunin juga nanti cara nuruninnya untuk penerapan yang ini tadi gimana, pokok bisa tiba-tiba nyampe ke sini gitu. Atau nanti ada bentuk soalnya ya. Itu aja mungkin. Oke. Yang tadi yang ke-5 yang tabung pitot itu ada di catatan, nanti silakan dicek di catatannya ya. Semoga paham. Sampai jumpa.